Riwayat orang kudus yang bernama Santo Miltiades Pams dan pengaku iman dan perayaannya diperingati pada tanggal 10 Desember. Miltiades lahir di Afrika Utara. Ia memimpin Gereja Kristus sebagai paus dari tahun 311 sampai 314, menggantikan Paus Eusebius yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 309. Masa kepemimpinannya ini tergolong suatu kurun waktu yang amat bergelora bagi umat Kristen. Pada awal kepemimpinannya, Miltiades mengalami banyak kesusahan baik dari lingkungan gereja sendiri maupun dari Kaisar Maximianus. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena semua kekerasan itu berakhir dengan naiknya Konstantin Agung, putra Santa Helena, ke atas tahta kekaisaran Romawi pada tahun 312. Kenyataannya itu diperkuat lagi dengan terbitnya Edikta Milano pada tahun 313 yang memberikan kebebasan beragama kepada semua orang Kristen di seluruh kekaisaran di bawah perlindungan Konstantin. Pada masa kepemimpinannya, berkembanglah suatu aliran sesat di Kartago di bawah pimpinan Donatus. Sesuai nama pencetusnya, aliran sesat ini disebut Donatisme. Salah satu ajarannya ialah bahwa sah sampai tidaknya sakramen-sakramen tergantung pada suci sampai tidaknya pemberi sakramen itu. Seandainya sakramen permandian diberikan oleh seorang berdosa, maka permandian itu tidak sah. Pertentangan Miltiades dengan para Donatista itu tampak mencolok pada waktu pengangkatan Caecilianus menjadi uskup Kartago menggantikan uskup Kartago yang meninggal dunia. Semua imam di keuskupan Kartago bersama segenap umat dengan suara bulat memilih Caecilianus menjadi uskup baru. Miltiades mendukung pilihan itu karena Caecilianus dikenal sebagai imam yang setia pada iman yang benar, serta agama Katolik dan Apostolik. Namun, kaum Donatista tidak menyukai dan menolak Caecilianus. Bagi mereka, Caecilianus adalah pendosa besar dan oleh sebab itu ia tidak layak diangkat sebagai uskup. Dikatakan demikian karena Caecilianus sudah menyangkal iman Kristen. Pada waktu itu terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen. Hal ini bertentangan dengan ajaran mereka bahwa seorang berdosa tidak bisa melayani sakramen-sakramen secara sah. Mereka berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertentangkan Kaisar Konstantin dengan Miltiades. Mereka mencoba memutarbalikkan kuasa dan perlindungan Kaisar Konstantin terhadap gereja sebagai dasar untuk mempengaruhi Konstantin agar turut dalam berperan di dalam urusan-urusan gereja. Mereka menghadap Kaisar Konstantinus yang baru saja memeluk agama Kristen dan memohon agar Kaisar turun tangan dalam menyelesaikan pertikaian mereka dengan Paus Miltiades perihal pengangkatan Caecilianus sebagai uskup Kartago. Mereka lebih memilih menghargai Kaisar Konstantin daripada Miltiades sebagai pemimpin tertinggi Gereja Kristus. Namun, Kaisar Konstantin tidak terpancing oleh taktik busuk mereka. Ia menyerahkan perkara itu kepada Paus Miltiades dan meminta Miltiades untuk segera mengadakan suatu sinode terbatas guna menyelesaikan masalah itu. Atas inisiatifnya sendiri, Miltiades menyelenggarakan suatu konsili dan melipat gandakan jumlah uskup peserta dengan persetujuan Kaisar Konstantin. Konsili itu diselenggarakan pada Oktober
di Istana Lateran. Dengan suara bulat, konsili tetap mengangkat Caecilianus sebagai uskup Kartago dan menghukum aliran Donatisme. Miltiades dalam kedudukannya sebagai paus mengekskomunikasikan Donatus dari gereja. Miltiades bertindak bijaksana terhadap penganut paham sesat itu, sehingga banyaklah yang berpaling ke pangkuan gereja. Inilah menyebabkan Santo Agustinus berkata, "Betapa mulia paus ini! Sungguh-sungguh ia seorang tokoh pencinta perdamaian dan bapa umat Kristiani." Miltiades wafat pada tahun 314.